Baik teman-teman, selamat datang di persiapan ujian akhir semester ya untuk mata kuliah farmasi komunitas. Ini kemarin kita sudah coba untuk membicarakan beberapa topik kaitannya dengan penerapan farmasi komunitas di masyarakat gitu. Yang pertama yaitu SOP atau Standard Operating Procedure kayak gitu. Nah, yang kita ekspektasi teman-teman tahu atau teman-teman bisa memahami itu adalah yang pertama 5W dan 1H tentang SOP ini gitu ya. Apa itu SOP, kenapa harus ada SOP gitu ya, siapa yang harus menerapkan, di mana harus kita terapkan, seperti itu ya. Kemudian kapan harus SOP ini diterapkan dan bagaimana untuk menerapkan SOP. Maka dari itu saya sudah sempat untuk share contoh SOP ya. Harapannya nanti teman-teman bisa kasih contoh juga yang relevan, terutama di bidang farmasi gitu ya. Tapi pada dasarnya sih yang pengen kita gali di sini adalah pengetahuan teman-teman tentang lebih ke kenapa sih harus ada SOP gitu ya. Kenapa harus ada SOP dan kemudian contoh SOP seperti apa, bagaimana cara orang menyusun SOP, bagaimana kemudian itu diimplementasikan gitu kan ya. Nah, harapannya teman-teman bisa provide contoh seperti itu. Nah, sederhananya sih SOP itu kan untuk membantu supaya pekerjaan dilaksanakan dengan tertib gitu ya, dengan efektif, sehingga tidak ada yang namanya ya, sebenarnya ini untuk mencegah gitu ya, untuk mencegah malpraktek misalnya. Karena SOP kalau dilaksanakan dengan seksama gitu ya, kalau dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam SOP, maka terjadinya kesalahan akan menjadi sangat minimal, bisa dicegah gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita bekerja tanpa ada SOP yang jelas ya, urut-urutan dari misalnya penerimaan resep, pengelolaan racikan gitu ya, pengemasan, penyimpanan di gudang gitu, itu bisa menjadi terbalik gitu ya. Tidak ada flow yang jelas, tidak ada urut-urutan kerja yang jelas tentang bagaimana kita mengelola misalnya penyimpanan di gudang gitu ya. Misalnya jadi barang masuk tidak kita catat gitu ya, misalnya pencatatan kartu stok itu hanya dilakukan bila mana sempat. Nah, maka ini akan bisa menyebabkan kita kehilangan rekam jejak dari stok yang kita masukkan atau stok yang kita keluarkan dari gudang farmasi. Atau misalnya untuk pelayanan kesehatan deh, SOP melakukan diagnosa gitu kan ya, SOP melakukan diagnosa. Atau kalau di farmasi mungkin SOP meracik obat gitu ya, SOP meracik obatnya dikemas dulu baru dihancurkan misalnya kayak gitu. Nah, kalau tidak ada SOP, hal-hal seperti itu bisa jadi terjadi gitu. Kalau nggak ada SOP, nggak akan ada ketentuan yang jelas bagaimana kita mengelola sisa obat. Atau misalnya ada obat yang dipotek ya, ada tablet yang dipecah atau dibagi menjadi 2 gitu untuk peracikan obat untuk anak-anak. Nanti sisanya dikemanain? Nah, kalau tidak ada SOP, ini bisa jadi cuman ditaruh di toples gitu misalnya, atau bisa jadi ya dibuang gitu aja. Mungkin itu lebih baik ya daripada. Tapi kalau misalnya tidak ada aturan yang jelas, bisa jadi itu disimpan gitu. Dan ya kebetulan saya pernah ada di apa ya, apotek yang melakukan itu juga gitu ya. Jadi potekan atau sisaan obat yang tadinya dipecah itu disimpan. Nah, kalau misalnya nyimpannya tidak ada ketentuan gitu ya, cuma ditaruh di laci misalnya. Nah, teman-teman bayangin aja obat ditaruh di laci, nanti efeknya jadi seperti apa. Itulah kenapa kita membutuhkan standar operating procedure yang jelas. Bagaimana melakukan sesuatu, urut-urutannya seperti apa. Terus kalau misalnya ada dokumen gitu ya yang perlu disiapkan, ya formatnya seperti apa. Karena kalau enggak nanti antara laporan bulan A, laporan bulan B gitu, bentuknya berbeda. Ada kolom-kolom yang ditambahin, ada data-data yang ditambahin. Itu yang kita tidak inginkan ketika membuat sebuah SOP. Harapannya bisa konsisten ya untuk pengerjaan sampai pelaporan gitu, itu bisa dikerjakan dengan
konsisten, sehingga kalaupun mau dilakukan perekapan tentang kegiatan yang udah dilakukan misal per tahun gitu ya, per 3 tahun, periodik lah gitu, itu laporannya itu bisa seragam, lebih memudahkan orang untuk melakukan audit misalnya seperti itu ya, atau lebih memudahkan dari pihak manajemen atau dari atasan untuk mengecek hasil kegiatan atau hasil pekerjaan yang udah dilakukan. Kemudian selanjutnya ini juga masih mirip dengan SOP ya, kita juga sempat belajar tentang kebijakan atau regulasi kesehatan gitu ya. Salah satu produk yang kita lihat kemarin adalah Permenkes, kaitannya dengan standar pelayanan kefarmasian seperti itu. Nah, kebijakan atau regulasi kesehatan itu bagaimana ceritanya bisa ada gitu ya, siapa yang merumuskan, siapa yang melaksanakan. Ekspektasinya teman-teman bisa memahami sampai di sana. Kemudian salah dua dari contoh produk dari kebijakan atau regulasi kesehatan adalah Undang-Undang Kesehatan, kemudian ada lagi Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, ini formatnya seperti apa gitu ya, di bagian mana kita bisa menemukan ketentuan-ketentuan, di bagian mana kita bisa menemukan penjelasan dari ketentuan tersebut, di bagian mana kita bisa menemukan contoh-contoh dokumen atau contoh berkas yang kehendaki untuk kita setorkan nanti kalau misalnya ada pelaporan gitu ya. Contoh sederhana misalnya kartu stok itu formatnya seperti apa, di situ dia memuat informasi apa aja gitu ya, ada nomor, ada nama obat, tanggal masuk, tanggal keluar, jumlah stok terkini misalnya seperti itu. Nah, maka itu perlu disepakati bersama. Biasanya di dalam regulasi itu udah ada menyertakan contoh-contoh dokumen gitu ya, contoh dokumen pelaporan stok, contoh dokumen misalnya meso ya, monitoring efek samping obat gitu, itu udah ditentukan di situ. Teman-teman bisa aja berimprovisasi, tapi dasarnya itu at least seperti yang disajikan dalam Permenkes. Dan biasanya orang tidak akan terlalu banyak berimprovisasi dengan hal tersebut ya, karena dengan adanya template yang dari Permenkes aja itu udah cukup gitu ya. Biasanya orang langsung pakai seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan kebijakan regulasi kesehatan, dan kebijakan atau regulasi kesehatan itu dari waktu ke waktu bisa mengalami perubahan. Maka tugas kita sebagai pelaksana dari kebijakan atau regulasi ini adalah untuk selalu update gitu ya. Mungkin nggak, teman-teman kalau udah kerja nih bakal jadi hal yang lumayan susah untuk dilakukan ya. Bagaimana kita keep up dengan peraturan pemerintah gitu. Nggak harus setiap hari juga kita mantengin gitu ya websitenya, tapi teman-teman aktiflah berpartisipasi kalau ada sosialisasi terkait dengan kebijakan baru gitu. Karena kita nggak tahu ya pemerintah nanti akan memutuskan apa aja gitu. Baik, selanjutnya adalah tentang kampanye kesehatan. Nah, kampanye kesehatan ini sebenarnya sama ya dengan kebijakan atau regulasi dan juga SOP ya. Kita harapkan teman-teman bisa menjawab 5W1H-nya. Kenapa sih harus ada kampanye kesehatan? Apa kampanye kesehatan itu, bentuknya seperti apa aja, kapan dilaksanakan gitu ya. Dan di sini saya udah coba berikan salah 3 dari contoh yang bisa dilakukan untuk kampanye kesehatan. Misalnya 3M gitu ya untuk musim Covid kemarin, cuci tangan, jaga jarak gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada Dagu Sibu ya, sekarang yang lagi berjalan mungkin ya, untuk pengelolaan obat secara mandiri gitu ya. Ya semua pasien juga mengelola obatnya secara mandiri, namun bagaimana kemudian kita membantu masyarakat gitu untuk bisa lebih kritis ya, atau lebih suportif terhadap dirinya sendiri dalam rangka yang pertama mengadakan obat gitu ya. Kenapa? Karena ya Dagu Sibu ini poin pertamanya adalah bagaimana mendapatkan obat dari tempat yang memang peruntukannya untuk mendapatkan obat, seperti misalnya apotek, rumah sakit gitu ya, klinik gitu, instead of atau alih-alih masyarakat beli di
tempat-tempat yang nggak jelas, misalnya toko online gitu ya. Kalau warung mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan siapa yang jual, tapi again ada beberapa obat juga yang harusnya nggak dijual di warung, misalnya obat keras gitu ya. Maka mendapatkan obat menjadi PR tersendiri bagi masyarakat. Bagaimana caranya mereka tahu di mana kita bisa mendapatkan obat yang itu tuh memang dijamin secara khasiat gitu ya, bahwa obat ini akan dapat membantu menyembuhkan keluhan mereka gitu ya, atau mengatasi keluhan mereka. Kemudian gunakan, bagaimana sih masyarakat supaya tahu cara menggunakan obat yang efektif gitu ya. Nah, di sini peranan kita sebagai farmasis akan sangat-sangat dibuktikan gitu ya, karena masyarakat, saya yakin kelemahan mereka juga salah satunya mereka sebenarnya nggak benar-benar tahu cara menggunakan obat yang mereka pegang sendiri, karena kadang-kadang kita gitu ya tidak menjelaskan dengan komprehensif tentang kenapa sih ini harus 3 kali sehari. 3 kali sehari itu definisinya kayak gimana? Apa saya boleh minum paginya nggak minum, siangnya minum 3 kali, sorenya nggak minum gitu misalnya, atau pagi sekali, siang sekali, sore sekali, malamnya nggak minum, atau siang sekali, sore sekali, malam sekali. Nah itu kan jadi bingung orang kalau misalnya kita menyampaikannya hanya 3 kali sehari. Itu bagaimana sih ilustrasinya menggunakan obat 3 kali sehari gitu. Itu kadang-kadang kita nggak kasih tahu. Kemudian kenapa obat-obatan tertentu harus digunakan sampai habis gitu ya. Terus concern tentang resistensi ya, itu mungkin masyarakat awam nggak bakal bader untuk tahu sampai segitunya, tapi kita perlu informasikan juga ini kenapa obatnya harus diminum sampai benar-benar habis gitu ya. Nah, gimana kita membahasakan itu kepada masyarakat? Ini kita khawatir nanti kalau obatnya tidak diminum sesuai aturan sampai obatnya habis, ini akan terjadi resistensi. Nah, resistensi itu ngasih tahu ke masyarakat tuh gimana. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai farmasis gitu. Bagaimana menyampaikan secara sederhana ya kalau ternyata bakteri, virus gitu ya. Mainly bakteri sih. Bakteri itu bisa menjadi resisten atau kebal terhadap antibiotik yang kita berikan kalau cara menggunakannya salah gitu ya. Kemudian simpan gitu ya, bagaimana sih cara menyimpan supaya obatnya nggak gampang rusak, atau masyarakat harus tahu tanda-tanda obat yang secara fisik tuh udah mulai rusak gitu. Mungkin mereka nggak harus sampai ke analisis kimia sendiri gitu ya, analisis apa tuh di analisa kandungan gitu ya, atau misalnya dicek reaksinya dengan reagen tertentu, nggak perlu sampai ke sana, tapi mengenali tanda-tanda fisik obat yang rusak itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah buang, kapan harus membuang nih, bagaimana cara membuang supaya tidak merusak lingkungan. Sebenarnya sederhana itu yang kita expect dari kegiatan misalnya kampanye kesehatan Dabu Sibu, atau mungkin nanti ada kampanye kesehatan lain misal kaitannya dengan pencegahan stunting gitu ya. Misalnya isu stunting kan diawali dengan nutrisi yang tidak cukup. Nah, kapan nutrisi ini diperlukan oleh katakanlah anak-anak atau balita gitu ya, sehingga ini kan kaitannya dengan tumbuh kembang anak gitu ya. Nah, ya sebelum kita menyampaikan kita harus belajar dulu dong seperti apa tumbuh kembang anak itu di usia berapa aja, mulai dari kandungan gitu ya, sampai bayi, sampai balita, sampai kemudian usia pertumbuhan. Nah, itu bagaimana caranya supaya tumbuh kembang anak bisa dioptimalkan gitu ya. Nutrisi macam apa aja yang harus diberikan, per kapan gitu ya. Dan kita harus tunjukkan ke masyarakat bahwa hal-hal itu adalah hal yang cukup mudah untuk dilakukan. Karena sebenarnya keuntungan kita sebagai masyarakat Indonesia adalah akses terhadap natural resources ya, atau terhadap sumber daya alam itu sangat-sangat mudah gitu ya. Di negara lain mungkin kamu gak akan segampang itu untuk mendapatkan ubi jalar gitu ya, nggak akan semudah itu untuk mendapatkan buah-buahan seperti pisang gitu ya, mengandung folat gitu ya, yang mengandung yang kaya akan vitamin gitu ya, mengakses buah-buahan, sayur-sayuran gitu.
tapi kita masih cukup mudah untuk diakses, bahkan bisa ditanam sendiri di kebun belakang rumah. Nah itu salah satu keunggulan ya, kenapa kemudian di Indonesia harusnya isu seperti stunting ini bisa dicegah, karena kita punya banyak superfood sebenarnya, atau makanan yang juga bisa dioptimasi sehingga dia bisa punya efek terapi gitu, karena memang kandungannya bisa membantu untuk tumbuh kembang gitu ya, ataupun untuk kegiatan terapeutik. Misalnya daun kelor gitu ya, dia kaya akan vitamin B, juga mengandung vitamin C kayak gitu. Kemudian misalnya apa tuh, akar alang-alang ya, kalau nggak salah itu bisa untuk membantu menghentikan pendarahan. Hal-hal seperti itu di Indonesia kita bisa sangat mudah mendapatkan gitu ya, berbeda dengan di tempat yang mungkin 4 musim di mana tanaman-tanaman tersebut tidak dapat tumbuh, maka kita harus cari alternatif gitu ya, atau mungkin impor di negara-negara tersebut. Sementara di negara kita tuh ya bisa tumbuh dengan liar ya tumbuhan-tumbuhan tersebut gitu. Nah maka sebenarnya stunting ini salah satu isu yang relevan gitu ya, tapi harusnya nggak make sense kalau semua orang di Indonesia itu tahu cara untuk memanfaatkan sumber daya alam gitu ya, dan itu nggak harus mahal gitu, karena kita ubi nggak ngimpor gitu ya, kelor nggak impor gitu ya, makanan sayur buah-buahan yang berasal dari alam kita nggak impor kecuali emang untuk segmentasi pasar tertentu gitu ya. Nah maka dari itu harusnya isu stunting bisa dicegah. Kenapa? Karena kita udah punya banyak resources, punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan, tinggal dari kita memetakan nih mana yang bisa digunakan atau mana yang cocok untuk diterapkan kepada bayi, balita, anak-anak untuk membantu tumbuh kembangnya kayak gitu. Kemudian ini mungkin bisa jadi terkait dengan apa ya, program ASI seperti itu ya, kapan harus menggunakan susu formula kayak gitu. Itu juga hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat, terutama mungkin pasangan usia muda gitu ya, orang-orang yang baru menikah, baru punya anak, pasti ada banyak hal yang mereka tidak ketahui, terutama tentang bagaimana menjaga, merawat dan membesarkan gitu ya anak secara tinjauan kesehatannya. Nah maka dari situ juga bisa masuk tuh isu-isu yang lain gitu ya. Tapi isunya di sini kalau di stunting adalah tentang nutrisi, bagaimana kita membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi sehingga anak bisa tumbuh dengan maksimal. Baik, kemudian yang terakhir mungkin yang untuk dibahas di farmasi komunitas, yaitu peran farmasis dalam kampanye kesehatan gitu ya. Karena gimana pun juga nanti kita sebagai farmasis atau sebagai ujung tombak dalam kampanye kesehatan gitu ya, bagaimana kita akan menyampaikan ini atau menyampaikan materi-materi terkait dengan kampanye kesehatan gitu ya. Karena kita sebagai farmasis itu ada 7 star of pharmacist, sekarang 9 star of pharmacist, ada juga 11 star of pharmacist, yang saya yakin semuanya punya satu poin gitu ya, dimana seorang farmasis itu harus bisa menjadi edukator atau pendidik, setidaknya kepada lingkungan sekitar gitu ya, mungkin kepada peers gitu ya, kepada sesama tenaga kesehatan, kepada sesama farmasis gitu ya, kepada sesama TTK kayak gitu ya. Tapi begitu kita masuk di ruang lingkupnya farmasi itu, kita mesti at least bisa mendidik atau mengajarkan gitu ya, atau memberikan edukasi gitu kepada orang-orang di sekitar kita. Itu masuk menjadi salah satu dari 7 star, 9 star, 11 star untuk farmasi. Nah, kemudian yang kedua, konsep pendidikan kesehatan, yang mungkin saya pernah singgung di pertemuan sebelumnya, bahwa pendidikan kesehatan terutama yang kita lakukan edukasi langsung ke masyarakat itu memang belum maksimal. Kenapa? Karena dari hulunya sendiri target-targetnya masih kurang begitu jelas gitu ya.
Mungkin pemerintah sibuk dengan membangun infrastruktur untuk kesehatan, teknologi kesehatan gitu ya. Tapi pada dasarnya sih ketika kita mau melakukan promosi kesehatan itu tuh bisa dilakukan semurah, saya bilang semurah ya bikin video edukasi mungkin seperti itu ya. Sekarang kan gampang ya, semua handphone bisa digunakan untuk membuat konten yang secara tampilan proper gitu ya, secara audionya bagus, bisa ditambah-tambahin musik gitu. Bahkan sosial media menjadi platform yang sangat murah kalau misalnya kita mau bikin sebuah edukasi kesehatan later on untuk menggawangi kampanye kesehatan, mulai dari proses edukasinya sampai misalnya evaluasi hasilnya. Itu tuh bisa banget dilakukan dengan biaya yang murah gitu. Nggak lagi kita harus bikin spanduk, banner yang per meternya habis biaya cetak sekian banyak gitu ya. Nggak lagi kita harus melakukan, meskipun masih cukup efektif ya, nggak lagi kita harus datang ke masyarakat gitu, bikin sebuah meeting sosialisasi gitu ya, karena pasti akan ada biaya konsumsi, bakal ada biaya untuk sewa alat untuk ya proyektor segala macam. Itu menjadi solusi yang ya mungkin bisa diterapkan kalau kita punya budgetnya, tapi nggak harus selalu seperti itu gitu ya. Sekarang udah gampang banget untuk bisa reach out ke masyarakat gitu ya, kalau hanya untuk sekedar memberikan informasi singkat gitu ya, bikin informasi singkat bagaimana caranya untuk mengelola lingkungan, bagaimana cara mengelola kesehatan, bagaimana cara minum obat yang benar, bagaimana caranya untuk katakanlah mengkalkulasi kebutuhan gizi dalam seminggu, sebulan. Itu hal-hal yang sangat-sangat mudah banget dibuatin konten dan bisa jadi murah banget gitu ya, kalau kita nggak bawel soal wah ini harus sekian megapiksel nih resolusinya. Itu kan hal-hal yang nggak relevan dengan tujuan kita untuk membuat edukasi kesehatan ke masyarakat. Jadi bisa murah banget dengan handphone yang kita punya, itu kita udah bisa bikinin konten. Tinggal urusan bagaimana kita memviralkan mungkin kayak gitu ya, supaya dikonsumsi sama masyarakat, alih-alih mereka nontonin video-video yang nggak ada manfaatnya misalnya seperti itu. Nah, maka di sini peran farmasis adalah bagaimana kita bisa menginovasikan cara-cara yang tepat atau cara-cara yang sekiranya itu efektif dalam rangka memberikan edukasi kesehatan. Karena yang kita inginkan kan sebenarnya katakanlah ini kita farmasis sebagai salah satu pelaksana dari kampanye kesehatan, kemudian kita berhadapan dengan banyak masyarakat gitu. Bagaimana pertama yang dibangun adalah awareness gitu ya, awareness atau kesadaran, karena saya yakin itu dulu yang perlu kita tanamkan ke masyarakat. Karena kadang-kadang mereka juga nggak tahu ini kenapa sih kita harus ngurusin stunting segala macam gitu ya. Misalnya isunya adalah stunting, ini awareness atau kesadaran. Masyarakat tuh bisa jadi nggak sadar isu yang sedang kita bawain ini penting gitu ya. Kenapa? Mungkin mereka nggak cukup relate gitu, apa sih stunting gitu ya. Itu kan sebenarnya istilah yang nggak familiar di telinga masyarakat gitu. Terus apa sih 3M gitu ya, apa sih dagu sibu. Orang mungkin bisa jadi setidak aware itu karena ya latar belakang pendidikan gitu ya, atau latar belakang demografi mereka. Orang kalau misalnya jadi sopir ya taunya adalah perkara ban bocor gitu ya, turun mesin gitu kan, terus gimana ganti oli gitu kan ya, kapan harus servis. Nah, hal-hal seperti itu mereka nggak ada bekal yang komprehensif kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan. Jadi kita harus benar-benar bisa menjelaskan dari awal. Orang bisa jadi nggak tahu sama sekali, nggak punya kesadaran atau nggak ada awareness tentang isu yang mau kita bawakan. Nah, ini kalau misalnya kita udah nggak ketemu di sini, artinya masyarakat nggak connect dengan apa yang mau kita sampaikan. Ini pendidikan kesehatan tuh atau edukasi kesehatan bisa jadi mentah gitu, karena masyarakat sendiri nggak relate dengan apa yang mau kita sampaikan. Ya apa tuh stunting gitu. Wah, mereka nggak tahu.
bagaimana ceritanya kita akan memahamkan bahwa ini tuh penting gitu ya, ini tuh isu yang krusial. Karena statistik misalnya gitu ya, statistik di masyarakat sekian persen ini udah mulai meningkat, atau misalnya yang sekarang terjadi di Jawa Timur dan sekitarnya, infeksi menular seksual lagi naik nih kayak gitu. Masyarakat bisa jadi nggak nyadar kayak gitu, nggak ada tuh, saya nggak ada lihat isu tersebut terjadi di lingkungan saya, karena ya emang skopnya mereka ya mungkin di situ-situ aja gitu ya. Sedangkan Jawa Timur sebagai satu provinsi itu cukup luas cakupannya, sekian ribu kilometer gitu ya, nggak nyampe ribuan sih ya, tapi kalau luas bisa nyampe ribuan kilometer, sekian ribu kilometer gitu ya. Nah itu orang bisa jadi nggak sadar bahwa masyarakat sekarang itu sedang meningkat nih isu infeksi menular seksual. Maka apa yang harus dilakukan? Kita bekalin masyarakat dengan pengetahuan yang cukup gitu ya. Bagaimana sih caranya mengenali, atau pola hidup seperti apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi, dan itu tidak bisa kita rubah dengan cepat gitu ya kalau masyarakat sendiri nggak aware atau tidak menyadari bahwa ini beneran penting gitu. Baru setelah aware, masyarakat akan menjadi knowledgeable atau enggak gitu ya, knowledgeable atau enggak gitu. Tadi masalahnya apakah masyarakat sadar atau enggak, sekarang apakah masyarakat paham atau tidak dengan isu yang mau kita bawakan gitu. Orang tahu nggak pentingnya kita menjaga gitu ya, menjaga kebersihan, atau orang tahu nggak pentingnya kita untuk stay dengan satu partner gitu ya, nggak bergonta-ganti pasangan when it comes to sexual activity kayak gitu. Itu dulu, karena kalau enggak ya orang emang udah, maksudnya dari zaman dulu gitu juga praktek-praktek seperti adanya lokalisasi itu emang udah dilakukan gitu. Tinggal bagaimana caranya kita menyadarkan masyarakat bahwa tindakan tersebut itu berbahaya untuk mereka secara kesehatan gitu ya, karena ada dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari sana gitu. Nah masyarakat bisa jadi nggak punya knowledge tentang itu. Gimana ceritanya kita mau membuat mereka untuk peduli kalau mereka sendiri nggak tahu gitu, nggak sadar, kemudian nggak tahu, baru kemudian kita bisa melakukan perubahan terhadap pola hidup gitu ya, akan ada change gitu ya, atau improvement. Yang kita change itu nggak selamanya ke arah yang lebih baik, tapi yang kita inginkan adalah improvement atau perbaikan gitu ya. Masyarakat yang tadinya tidak aware menjadi aware gitu kan ya, tidak sadar menjadi sadar, tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Nah seperti itu sih teman-teman prinsipnya ya. Dan kita ketika ngomong nih posisinya farmasis itu ada di mana ya, kita bisa dibilang ujung tombaknya ya. Kita itu adalah garda depan nih, salah satu garda depan selain dari ada yang namanya Widya Iswara ya kalau nggak salah ya di Indonesia. Itu memang mereka fungsinya adalah untuk melakukan penyuluhan gitu. Kita memang spesifikasinya bukan penyuluh tapi harus bisa gitu ya, karena farmasis memperkenalkan gitu ya. Sebenarnya tugasnya farmasis itu kan memperkenalkan bagaimana caranya masyarakat bisa melaksanakan pengobatan itu dalam artian sempit ya, karena kita kan biasanya melayani resep dokter gitu ya. Ya udah bagaimana caranya untuk menggunakan obat sesuai dengan resep dokter, tapi di dalam jangka panjang kita juga harus bisa kasih edukasi ke masyarakat, menjelaskan ya tentang suplemen, misalnya obat-obat bebas terbatas, obat bebas gitu ya, hal-hal yang lebih luas lagi, obat tradisional gitu ya. Nah pada akhirnya kita akan merambah ke suplemen. Pada akhirnya juga bagaimana sih caranya kita supaya nggak sakit, itu pola hidupnya aja yang diubah gitu. Karena nggak semua penyakit bergantung kesembuhannya hanya semata-mata kepada obat gitu ya. Hipertensi gitu, kalau misalnya nggak diiringi dengan perubahan pola hidup ya
ya selamanya akan minum obat dan dosisnya akan nambah-nambah terus kayak gitu, komplikasi akan nambah-nambah terus karena minum obat juga kan tidak ramah terhadap organ terutama liver dan ginjal misalnya seperti itu. Maka dari itu ada perubahan pola hidup yang perlu diterapkan. Nah, hal-hal seperti ini gitu harapannya farmasis juga bisa menyampaikan gitu ya. Jadi kita membangun dulu awareness, kesadaran bahwa oh iya isu ini tuh benar-benar ada di masyarakat, relevan gitu ya, statistik gitu. Atau kita mungkin nggak bisa menunjukkan statistik ke orang awam bahwa 60% masyarakat itu gimana sih caranya, kita kasih gambaran gitu ya. Bahwa ternyata 6 dari 10 orang kalau 60% atau misalnya sekarang itu udah 3 dari 10 orang tuh gimana kita kasih ilustrasinya kepada masyarakat supaya mereka bisa oh iya ya, kemarin tetanggaku tuh ada yang kayak gitu juga, berarti valid nih isunya kayak gitu. Itu untuk membangun awareness ya, jadi masyarakat tahu isu itu ada. Kemudian yang kedua punya knowledge, punya bekal gitu ya, nggak hanya tahu bahwa oh ya di tempat kita tuh ada masalah, tapi kita juga perlu tahu akar permasalahannya apa, dampaknya seperti apa, apakah dampaknya positif, dampaknya negatif, kalau positif bagaimana mempertahankan, kalau negatif bagaimana mengurangi. Nah itu sebenarnya yang menjadi poin dari bagaimana kita membangun knowledge masyarakat gitu. Jangan sampai masyarakat takut gitu ya, minum obat takut karena udah lihat nih informasi di kemasannya dapat menyebabkan mual muntah, gangguan fungsi liver kayak gitu. Lah saya kan pengennya sembuh mas mbak, kok obatnya malah menyebabkan seperti itu. Nah itu karena satu, masyarakat mungkin sudah aware ya bahwa yang namanya obat tuh ada efek samping, tapi knowledge-nya nih yang harus diperbaiki gitu ya. Karena ya dalam keadaan seperti apa efek samping tersebut akan muncul, dan kalau misalnya kita bisa hindarin gitu ya, bagaimana cara menghindarinya. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah change improvement. Nah bagaimana kita sebagai farmasis itu bisa mensugesti kepada orang untuk bisa melakukan perubahan. Nah sederhananya di sini sih psikologi manusia itu sangat-sangat bergantung sama reward sama punishment ya. Masih cukup efektif cara ini di masyarakat karena toh kemudian ada juga yang punya teori self reward gitu ya, menghadiahi diri sendiri. Nah, kayak gitu misalnya kamu nih ujiannya dapat A+ gitu, wah habis ini saya beli makanan enak buat diri saya sendiri. Itu sekarang ada konsep seperti itu ya, self reward. Kenapa? Karena memang masyarakat kita itu sangat-sangat termotivasi oleh adanya reward gitu ya. Nggak mungkin bakal ada konsep pahala gitu ya kalau misalnya masyarakat kita tuh nggak tertarik sama yang namanya reward ya. Saya melakukan suatu hal ya karena saya pengen aja, bukan karena saya pengen rewardnya. Enggak, masyarakat kita tuh sangat-sangat mengharapkan apa yang dia lakukan itu punya imbal balik yang itu lebih besar dari apa yang dia lakukan. Makanya ada gitu ya konsep seperti itu, konsep pahala, konsep hadiah gitu ya, konsep bonus kayak gitu. Karena sebenarnya kita tuh pengen apa yang kita lakuin tuh ada rewardnya buat diri kita sendiri. Maka ini juga bisa diterapkan di edukasi kesehatan. Bagaimana kita kasih gambaran ya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita promosikan gitu ya, apa yang kita edukasikan ini sebenarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Benefit apa yang bisa mereka dapatkan dengan mengikuti saran kita gitu ya. Ya jangan-jangan nanti ya saya ikutin saran kamu mas mbak, nih hidup saya nggak ada perubahannya, sama aja gitu, nggak ada gunanya gitu. Nah ini yang perlu kita tanamkan ya, karena kalau masyarakat nggak tahu manfaat dari materi yang kita sampaikan, kalau mereka praktekin tuh kayak gimana gitu ya udah, edukasi kesehatan tuh akan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, dan itu yang kita nggak pengen sebenarnya itu ya. Jadi kita nggak ingin masyarakat menjadi cuek, menjadi apatis gitu ya, menjadi antipati terhadap apa yang kita sampaikan, justru malah memusuhi. Wah nek ngomong ngomongnya muluk nggak ono apa jenenge implikasinya, nggak ada relevannya sama kehidupan saya kayak gitu ya. Kalau demikian ya kita akan menjadi sangat sulit gitu ya, kalau masyarakat aja udah menilai bahwa kampanye kesehatan ini ya cuma ngomong-ngomong tok, ngentek kayak anggaran tok. Nah itu yang kita nggak ingin.
masyarakat sampai berpikir seperti itu. Karena kalau udah seperti itu, apapun yang kita sampaikan tuh bisa mental. Makanya pendekatan bisa jadi pendekatan secara personal gitu ya, untuk beberapa kegiatan yang itu tuh sensitif terhadap segmentasi atau irisan masyarakat tertentu gitu. Misalnya orang dengan HIV/AIDS kayak gitu ya, itu edukasi kesehatannya bakal nggak cukup menurut saya, hanya kita berbekal pengetahuan farmasi aja. Karena di situ kita juga harus paham psikologi manusia, kita harus paham bahwa mereka itu depresi, tertekan kayak gitu ya. Bisa jadi itu tuh bukan sesuatu yang mereka inginkan kayak gitu ya. Siapa juga yang pengen sakit seperti itu, tapi mungkin mereka tidak aware bahwa pola hidup mereka atau apa yang mereka lakukan ternyata triggering atau memicu terjadinya gangguan kesehatan yang mereka alami. Nah itu kita nggak bisa menjadi edukator atau agen promosi kesehatan yang hanya memandang itu dari sudut pandang sakit sehat, penyakit obat ya kayak gitu. Tapi kita juga harus bisa pandang dari sisi manusianya kayak gitu. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang punya masalah, tidak hanya dengan fisiknya aja, tapi saya yakin orang-orang tersebut bisa jadi mengalami permasalahan juga dengan psikologisnya. Jadi ketika kita melakukan edukasi kesehatan, tidak selamanya kita dengan cara harus begini, jangan begitu, ini kamu salah nih, yang benar begini. Enggak. Kita harus bisa berkomunikasi dengan efektif gitu ya. Kadang-kadang orang butuh comfort gitu ya, butuh diberi kenyamanan, butuh kata-kata yang bisa membantu mereka untuk menjadi termotivasi untuk bisa mempertahankan kesehatannya kembali gitu ya, as opposed to wah kamu kalau udah sakit kayak gini nih udah nggak ada harapan nih. Nah itu jangan sampai terjadi ya, masa apalagi kita sebagai tenaga kesehatan kemudian menjustifikasi atau menghakimi orang gitu ya, bukan menjustifikasi, menjudge gitu ya, atau menghakimi orang, wah ini kamu orang nggak bener nih kayak gitu. Nah jangan begitu, karena pola hidup orang gitu ya, balik lagi ke awareness tadi ya, bisa jadi mereka nggak sadar bahwa ini tuh berbahaya untuk kesehatan mereka dan udah terlanjur kejadian gitu ya. Nah tinggal bagaimana kita ketika melakukan edukasi kesehatan tuh juga paham kondisi masyarakat seperti apa. Awong rendedet kok kon tumbas susu misalnya kayak gitu ya. Kalau kita edukasi tentang nutrisi gitu ya, memang kita harus menghadapi kenyataan bahwa masyarakat kita daya belinya nggak semuanya cukup kuat ya untuk kemudian bisa kita anjurkan untuk beli bahan makanan atau obat-obatan yang mahal. Maka dari itu memang di kita ada konsep obat generik gitu ya, yang supaya orang tuh mampu membelinya gitu. Ada juga konsep superfood gitu ya, sebenarnya itu kan again bahan dari alam yang harusnya mudah didapatkan gitu ya. Cuman kadang-kadang memang untuk komoditas tertentu seperti susu itu masyarakat merasa masih terlalu mahal untuk mereka bisa afford itu atau untuk mereka bisa beli, padahal itu penting. Nah tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan, ada nggak alternatif yang lain gitu ya, atau bagaimana kita menyikapi gitu ya keadaan tersebut ya. Mungkin bisa kita carikan CSR gitu ya, tapi itu udah lebar banget ya skopnya, itu udah nggak ke edukasi kesehatan lagi, tapi udah bagaimana kita menghubungi pihak-pihak yang sekiranya bisa membantu dengan kondisi tersebut. Tapi pada dasarnya adalah ketika kita melakukan edukasi, kita juga ya sebagaimana kita manusia, kita juga memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan gitu ya. Karena nggak jarang problemnya adalah kita menjadi terlalu cuek, terlalu strict gitu, terlalu keras sama orang yang kita edukasiin, sehingga mereka merasa loh saya kok apa-apa disalahin gitu. Karena kadang kondisi mereka atau keadaan mereka sendiri udah nggak memungkinkan mereka untuk melakukan apa yang kita promosiin nih. Jadi bagaimana kita bernegosiasi supaya at least mereka sadar, mereka tahu gitu ya, kemudian ada motivasi untuk ke arah sana gitu ya. Sederhananya mungkin orang yang obesitas, berat badannya 120 kilo, kamu suruh lari setiap hari ya
lihat dirimu sendiri aja, mau nggak melakukan itu kayak gitu. Nah itu sih teman-teman, menurut saya ya untuk promosi kesehatan mungkin agak trikinya di situ. Jadi nanti untuk materi-materi yang akan diujikan kurang lebih seperti ini ya teman-teman, terkait dengan SOP, terkait dengan kebijakan atau regulasi kesehatan, terkait dengan promosi kesehatan, sama peran farmasis dalam menyampaikan promosi kesehatan. Baik, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga semester selanjutnya kita masih ada kesempatan untuk bertemu ya. Good luck teman-teman, semangat ya, semoga sukses untuk ujiannya. Baik, sampai di sini saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.